Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Tino Rahardian dari kelompok 1 akan menyampaikan beberapa hal terkait latar belakang dari paparan makalah yang kami beri judul dengan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 di sekolah menengah atas. Mengapa kami mengambil tema ini? Pertama, pandemi COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat kita, bagi seluruh bangsa kita, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di hampir seluruh dunia. Dampak itu termasuk salah satunya bukan hanya di persoalan ekonomi, bukan hanya di persoalan bisnis, tetapi juga memiliki dampak yang luar biasa terhadap mekanisme pendidikan di negara kita. Dulu kalau kita belajar di sekolah dasar, SMP, atau di SMA, kita selalu bertemu dengan guru secara tatap muka, lalu bisa berkomunikasi lebih dekat dengan teman-teman kita, dengan kawan-kawan kita. Tetapi di masa pandemi ini, kita sudah tidak bisa lagi menemui kondisi yang demikian. Kedua, mengapa kami memilih tema ini? Karena berdasarkan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pembelajaran jarak jauh PJJ. Di sana diatur bagaimana mekanisme, bagaimana pedoman yang harus dilakukan. Salah satunya adalah melalui daring atau online atau luring atau juga hibrid, gabungan dari online dan offline. Yang menarik lagi adalah bahwa Kementerian Pendidikan juga membuat kajian mengevaluasi selama sekurang lebih 10 bulan dari pembelajaran jarak jauh ini dengan pedoman menggunakan daring secara online. Kementerian menunjukkan adanya penurunan daripada kualitas pembelajaran anak didik, dan ini benar-benar menjadi kekhawatiran kita bersama, sehingga makalah ini berusaha untuk mengkaji apa-apa saja yang offline. Yang menarik lagi adalah bahwa Kementerian Pendidikan juga membuat kajian mengevaluasi selama sekurang lebih 10 bulan dari pembelajaran jarak jauh ini dengan pedoman menggunakan daring secara online. Kementerian menunjukkan adanya penurunan daripada kualitas pembelajaran anak didik, dan ini benar-benar menjadi kekhawatiran kita bersama, sehingga makalah ini berusaha untuk mengkaji apa-apa saja yang menjadi persoalan, dan kita akan mengurai persoalan-persoalan tersebut sehingga ditemukan satu solusi-solusi yang lebih konstruktif, termasuk dengan penganggaran, termasuk dengan pemrograman dan sebagainya dari program ini. Lalu yang ketiga, UNESCO juga bahkan selain Kementerian Pendidikan kita yang mengatakan bahwa terjadi penurunan dalam kualitas pendidikan, tetapi juga UNESCO juga menyatakan hal yang sama, bahwa memang sudah terjadi penurunan, sehingga akan menjadi persoalan ke depannya bagi keberlanjutan generasi anak didik kita di kemudian hari. Nah, 3 persoalan inilah yang akan kami coba paparkan nanti di poin-poin selanjutnya oleh rekan-rekan saya. Mudah-mudahan dalam makalah ini bisa memberikan pemahaman kita terkait dengan mata kuliah kita ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi wawasan bagi kami, penulis, dan juga bagi kawan-kawan yang membaca makalah ini. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arifin. Saya akan meneruskan presentasi tentang bagaimana perencanaan proyek yang disusun terkait PTM pada masa pandemi ini. Pembelajaran merupakan
suatu proses yang dilakukan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik untuk mencapai hasil belajar. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat diajukan dalam beberapa bentuk seperti peningkatan atau perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan kemampuan peserta didik dalam daya reaksi, daya penerimaan, dan lain-lain aspek yang lainnya. Menurut Omar H. Malik mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur pembelajaran, antara lain kombinasi dalam manusiawi, material, fasilitas, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Hal ini bermakna bahwa dalam pembelajaran terjadi proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pada masa pandemi saat ini, interaksi tersebut belum dapat dilaksanakan, namun ada rencana atau proyek PTM yang akan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan SKB 4 Menteri yang telah menyetujui atau mengizinkan Satuan Pendidikan dalam melakukan pembelajaran tatap muka. PTM merupakan salah satu pilihan Satuan Pendidikan sebagai upaya mengurangi dampak negatif bagi peserta didik yang selama ini melaksanakan pembelajaran secara daring, yang dalam pelaksanaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh dapat mengurangi tingkat keinginan belajar peserta didik karena kurangnya pengawasan, feel yang berbeda karena tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan guru, maupun pengawasan guru pun agak susah karena tidak dapat langsung berinteraksi, melainkan secara online. Dalam proses PTM ada beberapa permasalahan yang muncul dalam satuan pendidikan, antara lain tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung layanan kesehatan, keselamatan warga satuan pendidikan, dan warga sekitar sekolah maupun orang tua yang masih khawatir tentang anaknya yang akan melaksanakan PTM. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, satuan pendidikan harus menyesuaikan dengan tempat atau fasilitas belajar berupa dengan pengaturan jumlah peserta didik, durasi waktu setiap mata pelajaran per hari, maupun mobilitas yang akan dilaksanakan oleh peserta didik tersebut, sehingga PTM dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah disepakati oleh 4 menteri. Dengan adanya penyesuaian pelaksanaan PTM pada setiap satuan pendidik, maka akan membentuk suatu PTM yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah masing-masing, sehingga dapat memberi kenyamanan atau keyakinan kepada orang tua peserta didik dalam mengizinkan atau membiarkan anaknya untuk tetap melaksanakan PTM. Bagi satuan pendidikan yang sudah melakukan PTM namun ada beberapa orang tua yang tidak setuju agar anaknya ikut PTM, maka orang tua tersebut tetap akan mendapat ataupun siswa tersebut akan tetap mendapat haknya sebagai seorang peserta didik, yaitu berupa pelayanan yang akan tetap diberikan berupa PJJ atau tetap secara daring atau online. Dalam pelaksanaan PTM akan terus dilakukan evaluasi setiap saatnya. Ketika satuan pendidikan terbukti atau ditemukan warga sekolahnya yang
terkena COVID atau terkonfirmasi COVID, maka satuan pendidik tersebut akan ditutup sementara atau sekitar 2 minggu dan kemudian akan dites lagi. Setelah itu ketika sudah benar tidak terkonfirmasi COVID lagi, maka PTM akan dibuka kembali. Faktor utama dalam pelaksanaan PTM ini adalah agar keberlangsungan PTM dapat terlaksana harus terus menaati protokol kesehatan, dan dengan hal tersebut akan terus berusaha untuk membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengandalian COVID-19. Selanjutnya ada bagaimana pemrograman proyek dibuat. Yang pertama ada konsep PTM pada masa pandemi COVID-19. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik untuk mencapai hasil belajar. PTM menjadi pilihan bagi suatu pendidikan sebagai upaya mengurangi dampak negatif bagi peserta didik. Pada prosesnya akan muncul beberapa masalah yang dihadapi suatu pendidikan, antara lain adalah hak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung layanan kesehatan. Yang kedua ada prinsip pelaksanaan PTM pada masa pandemi COVID-19. Pembelajaran merupakan panduan dari 2 aktivitas, yaitu aktivitas pengajar dan belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seseorang pendidik dalam mengupayakan terciptanya interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajarnya. Pembelajaran yang baik harus dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila dapat mempengaruhi peserta didik untuk menumbuh kembangkan kesadarannya dalam belajar. Yang ketiga, ada persiapan pelaksanaan PTM pada masa pandemi COVID-19. PTM harus benar-benar dipersiapkan dengan baik oleh satuan pendidik. Persiapan yang baik akan mendukung lancarnya penyelenggaraan PTM, khususnya pada masa transisi atau awal dimulai. Yang keempat, ada protokol kesehatan pelaksanaan PTM pada masa pandemi COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang lebih dibentuk pada satuan pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan PTM. Sinergi antara lain pembelajaran, psikososial dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan dan keamanan, serta tim pelatih dalam pelatihan dan humas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan PTM. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana penganggaran proyek dihitung dan dianggarkan. Hingga semester 1 tahun 2021, pemerintah telah menyalurkan 69,3% atau 36,38 triliun dari 52,5 triliun dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dana tersebut diperuntukkan bagi 216.662 satuan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, serta SLB. Dirjen PAUD Dikdasmen mengatakan bahwa anggaran tersebut merupakan dukungan untuk persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Sekolah-sekolah bisa memanfaatkannya untuk memenuhi daftar kesiapan sarana dan prasarana dalam menghadapi atau mempersiapkan PTM terbatas, juga untuk kebutuhan lainnya seperti pembayaran honor. Untuk tahun 2021, penyaluran dana BOS dilakukan dalam 3 tahap. Untuk tahap 1 dilakukan sejak bulan Januari sebesar 30%, kemudian tahap kedua mulai
pada April sebesar 40% dan 30% sisanya ada pada tahap 3 yang dimulai dari bulan September. Selain ditransfer langsung ke rekening sekolah, penyaluran dana BOS kali ini cukup tinggi dibanding sebelum masa pandemi, yakni pada semester 1 tahun 2019. Penyaluran dana tersebut baru terrealisasi 62,1%. Koordinator Fungsi Perencanaan Ditjen PAUD Dikdasmen Dana Baswara mengatakan bahwa pemanfaatan dana BOS tetap mengacu pada Permendikbud nomor 6 tahun 2021 dan dilaksanakan sesuai kebutuhan sekolah. Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan acuan sekolah dalam memanfaatkan dana BOS dikelompokkan menjadi 12 komponen, yaitu komponen pendidikan, komponen PPDB, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi atau asesmen, administrasi sekolah, pengembangan profesi atau PTK, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana prasarana, penyediaan alat multimedia, pembelajaran, peningkatan kompetensi keahlian, dan kegiatan kesetaraan lulusan serta pembayaran honor. Menurutnya, laporan realisasi yang disampaikan sekolah melalui aplikasi BOS Salur per 21 Juni 2021 terdapat 3 komponen pemanfaatan dana BOS dengan persentase penggunaan paling besar, yaitu pembayaran honor dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah, di mana pembayaran honor itu mencapai 28,18%, sedangkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana mencapai sekitar 14,90%, dan pelaksanaan administrasi sekolah sebesar 14,64%, yang merupakan komponen untuk melaksanakan PTM terbatas. Dengan adanya penganggaran yang dilakukan oleh sekolah tersebut, diharapkan pelaksanaan program kegiatan PTM dalam masa pandemi COVID ini dapat terbackup oleh dana yang telah digelontorkan oleh pemerintah dan pelaksanaan PTM dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan anjuran SK 4 Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana proyek ini dilaksanakan. Prosedur pertama, pelaksanaan PTM pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Diberikan beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam melaksanakan PTM, yaitu pertama, kondisi ruang kelas untuk PTM pada jenjang SMA maksimal diisi 18 peserta didik per kelas dengan pengaturan jarak kursi dan meja minimal 1,5 meter, jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka, dengan pembagian rombongan belajar ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Ketiga, perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan meliputi menggunakan masker kain, lapisan atau masker sekali pakai, bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Nah, masker kain ini digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab dan tidak layak untuk dipakai. CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, hand sanitizer, menjaga jarak minimal 0,5 kilometer dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan, menerapkan etika batuk bersin yang menutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin dengan tisu atau siku bagian dalam. Kondisi medis warga satuan pendidikan dalam keadaan sehat dan jika mengidap penyakit
Penyerta komorbid harus dalam kondisi terkontrol dan tidak memiliki gejala COVID-19. Termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan, kantin tidak diperbolehkan beroperasi sehingga warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan atau minuman dengan menu gizi seimbang. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah. Setelah masa transisi, satuan pendidikan dapat mengambil kebijakan mengizinkan kegiatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan blended learning dalam pelaksanaan PTM pada masa COVID-19. Secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended yang berarti campuran dan learning yang berarti pembelajaran. Dengan demikian, learning mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur percampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola yang lainnya dalam pembelajaran menurut Semler dan Sukartawati tahun 2016 dalam bukunya. Model blended learning adalah pergabungan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan learning, baik dari cara penyampaian hingga gaya pembelajaran hingga kombinasi pengajaran yang tercipta dengan menekankan interaksi sosial tapi tidak meninggalkan aspek teknologi. Blended learning memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke learning. Blended learning melibatkan kelas tatap muka dan belajar online. Metode ini sangat efektif untuk menambahkan efisien dalam pembelajaran di kelas dan memungkinkan peningkatan diskusi. Perpaduan antara pembelajaran konvensional di mana pendidik dan peserta didik bertemu langsung dengan pembelajaran secara online dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Adapun bentuk lain dari blended learning adalah pertemuan virtual antara pendidik dengan peserta didik yang mungkin saja berada di dua tempat yang berbeda namun bisa saling memberi feedback, bertanya atau menjawab yang semuanya dilakukan secara real time. Dalam bukunya Karman tahun 2005 mengungkapkan bahwa terdapat 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan blended learning, yaitu pertama, event, yaitu pembelajaran langsung atau tatap muka. Self-paced learning, pembelajaran yang mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri, yaitu ada collaboration, pembelajaran yang mengkombinasikan baik pendidik maupun peserta didik. Yang kedua-duanya bisa lintas sekolah. Nah, yang keempat itu ada assignment dalam blended learning. Perancangan harus mampu meramu kombinasi jenis penilaian baik. Ada juga performance support material jika kita ingin mengkombinasikan antara pembelajar tatap muka dalam kelas dan tatap muka virtual. Yang keenam, tatap muka secara bergantian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tatap muka secara bergantian yaitu masuk ke perencanaannya. Untuk perencanaannya dibagi menjadi 6 poin, yaitu menyusun jadwal pembelajaran, membagi peserta didik menjadi 2 kelompok A dan B dengan komposisi masing-masing 50%, memiliki surat persetujuan orang tua bagi peserta didik yang mengikuti PTM, menyiapkan ruang belajar sesuai jumlah peserta didik yang mengikuti PTM, mengatur tempat duduk peserta didik dengan jarak 1,5 meter. Untuk pelaksanaannya dibagi menjadi 5 poin, yaitu pertukaran dilakukan 1 hari sekali. Kelompok A hari Senin, Rabu, Jumat. Untuk kelompok B Selasa, Kamis, Sabtu. Yang kedua, pertukaran dilakukan 2 hari sekali, yaitu kelompok A hari Senin dan Selasa, kelompok B hari Rabu dan Kamis, kelompok A hari Jumat dan Sabtu, kelompok B hari Senin, Selasa pekan berikutnya. Untuk yang keempat, pendidik melaksanakan PTM dalam 2 pekan dengan materi yang sama. Untuk yang kelima, bagi satuan pendidikan
yang melaksanakan 5 hari kerja dapat menyesuaikan sesuai dengan pola yang ada. Yang ketujuh, tatap muka pada satuan pendidikan berasrama boarding school. Untuk langkah-langkahnya, masuk ke perencanaan, menyusun jadwal kegiatan dan pembelajaran khusus, melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, yaitu tes polymerase chain, yaitu PCR yang disingkat. Satuan pendidikan dapat melakukan karantina bagi seluruh peserta didik sebelum masuk lingkungan sekolah dan asrama. Yang ketiga, mengatur ulang jumlah peserta didik setiap ruangan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Yang keempat, menyiapkan ruang belajar dan asrama sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Mengatur tempat duduk peserta didik sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Untuk pelaksanaannya, PTM dilaksanakan dengan beberapa penyesuaian seperti pengurangan waktu dan jenis kegiatan. Beberapa strategi yang dilakukan yaitu: pertama, bagi pendidik, membuat video rekaman materi pembelajaran sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri. Menyederhanakan materi per kompetensi dasar atau disingkat KD yang esensial dan penggunaan bahan ajar pendamping. Yang ketiga, mempersiapkan materi dalam bentuk presentasi dan menyampaikan pada saat pembelajaran tatap muka di kelas. Bagi peserta didik, seluruh peserta didik mengikuti kegiatan PTM secara bersamaan. Mempelajari materi di asrama secara mandiri terlebih dulu. Melakukan diskusi atau pembelajaran aktif pada saat bertatap muka. Berlatih lebih lanjut sesuai hasil diskusi atau arahan. Melakukan latihan soal secara mandiri dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di LMS Satuan Pendidikan sehingga lebih leluasa dari sisi waktu. Untuk bagian ketiga, bagi satuan pendidikan harus memiliki ruang kelas dan asrama yang memenuhi protokol kesehatan. Selanjutnya untuk materi dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, jadi di sini saya Isra Hapsari sebagai kelompok 1 akan meneruskan presentasi teman saya. Untuk yang selanjutnya itu bagian F. Bagaimana keberhasilan proyek dievaluasi dengan indikator kerja. Jadi yang pertama itu kita lihat dari faktor evaluasi. Evaluasi pelaksanaan PTM penting untuk memberikan masukan, kajian, dan pertimbangan terkait kelayakan program untuk dilanjutkan atau diberhentikan, sehingga dihasilkan keputusan yang tepat terhadap program yang sedang dan telah dilaksanakan. Tujuan evaluasi program seperti ini sebagai berikut. Yang pertama itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tindak lanjut suatu program di masa depan. Yang kedua, penundaan pengambilan keputusan. Yang ketiga, penggeseran tanggung jawab. Yang keempat, pembenaran atau justifikasi program. Yang kelima, memenuhi kebutuhan akreditasi. Yang keenam, laporan akuntansi untuk pendanaan. Yang ketujuh, menjawab atas permintaan pemberi tugas informasi yang diperlukan. Yang kedelapan, membantu staf pengembangan program. Yang kesembilan, memberi dampak dan akibat yang tidak sesuai dengan rencana. Yang ke-10, mengadakan usaha perbaikan bagi program yang sedang dilaksanakan. Yang ke-11, menilai manfaat dari program yang sedang berjalan. Dan yang terakhir itu memberikan masukan bagi program baru. Ada 3 komponen yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan PTM, yaitu perencanaan, implementasi, dan dampaknya. Yang selanjutnya itu poin nomor 2 itu tindak lanjut. Jadi tindak lanjut dari evaluasi berdasarkan hasil-hasil evaluasi yang telah dilakukan. Itu meliputi yang pertama itu ada perencanaan PTM. Yang pertama itu koordinasi lanjutan kewenangan untuk melanjutkan atau menghentikan PTM. Yang kedua, pengaturan ulang tata letak ruang dan lalu lintas perjalanan dalam
dalam lingkungan suatu pendidikan yang belum sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketiga itu melengkapi informasi yang masih dibutuhkan dalam pelaksanaan PTM. Yang B itu ada implementasi pelaksanaan PTM. Yang pertama, memaksimalkan kinerja satuan tugas atau Satgas COVID-19 tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, mengoptimalkan layanan pembelajaran kepada peserta didik baik yang dilaksanakan secara tatap muka maupun daring. Yang ketiga, pengoptimalan layanan BK, wali kelas, dan peran serta orang tua dalam memotivasi peserta didik mengikuti PTM. Yang keempat, melengkapi sarana prasarana pendukung pelaksanaan PTM. Yang C itu dampak dan hasil dari pelaksanaan PTM. Yang pertama, memulihkan kondisi psikososial peserta didik. Yang kedua, meminimalisasi hilangnya kesempatan atau minat belajar, learning loss bagi peserta didik. Yang ketiga itu menguatkan kembali pendidikan karakter peserta didik. Dan yang keempat, mengembalikan interaksi positif seluruh komponen satuan pendidikan. Sedangkan ada dampak negatifnya nih. Yang pertama itu pengalokasian dana yang tinggi dalam memenuhi protokol kesehatan pelaksanaan PTM. Yang kedua itu penambahan beban kerja tenaga pendidik dalam pelaksanaan PTM. Nah, poin selanjutnya itu kita masuk ke penutup. Itu ada kesimpulan, saran, sama rekomendasi. Yang pertama itu ada kesimpulan. Jadi, pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan efektif dengan memperhatikan prinsip pembelajaran yang diadaptasi dengan protokol kesehatan dan keselamatan, sehingga dapat memberikan gambaran tentang perencanaan dan syarat minimal yang perlu dipersiapkan suatu pendidikan sebelum melaksanakan PTM. Mengantisipasi hilangnya kesempatan atau minat belajar, learning loss bagi peserta didik pada masa pandemi COVID-19, maka diperlukan kebijakan PTM dengan mekanisme dan strategi yang beragam sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan kondisi wilayah masing-masing. Namun, semua tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ditetapkan. Untuk melaksanakan PTM pada masa pandemi COVID-19, satuan pendidikan perlu menetapkan langkah-langkah tertentu sebagai alternatif pelaksanaan PTM, memberikan informasi kepada masyarakat dan dinas terkait untuk bekerja sama memenuhi layanan pendidikan bagi peserta didik. Selanjutnya tuh ada rekomendasi dan saran. Ini pertama, bagi pemerintah pusat dan daerah itu memberikan dukungan kepada satuan pendidikan dalam bentuk pendampingan penyelenggaraan PTM pada masa pandemi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PTM pada masa pandemi. Jadi kalau sekiranya udah dijalanin gak efektif kayak gitu, jadi pemerintah pusat tuh bisa tahu ini tuh bisa dilanjutin atau enggak kayak gitu. Dan yang kedua itu bagi satuan pendidikan, melakukan persiapan dengan baik dalam merencanakan dan melaksanakan PTM pada masa pandemi. Yang kedua, meningkatkan kapasitas daya dukung seluruh sumber daya satuan pendidikan baik sumber daya fisik maupun non fisik untuk mendukung pelaksanaan. Yang ketiga, menjalin kerjasama dan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk terlaksananya PTM dengan baik. Yang terakhir itu saran untuk pendidik. Yang pertama itu menyusun rancangan PTM sesuai mekanisme dan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Yang kedua itu melaksanakan proses PTM dengan mengedepankan faktor keselamatan, kesehatan, dan keamanan seluruh warga satuan pendidik. Yang terakhir itu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar pada PTM dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip penilaian. Jadi sekian dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya?